Halo semua, ayo bikin AI kita sendiri bersama Ngoding AI. Di video ini kita akan bahas regresi atau lebih tepatnya adalah linear regresi. Ingat ya teman-teman, regresi itu masuknya adalah supervised learning ya. Dimana supervised learning itu kan ada 3 tuh kemarin. Ada regresi, ada multi-class, ada yang binary. Kita bahasnya adalah yang regresi. Bedanya sama yang lain, kalau regresi itu labelnya adalah continuous variable. Di sini kita punya data penggunaan HP dan suhu. Di kolom pertama kita punya pemakaian, di mana pemakaian ini satuannya adalah menit di sini. Artinya di sini adalah ada 0 menit, 10 menit, 20 menit, 50 menit, 60 menit gitu. Artinya kalau misal ini 60 menit, artinya handphone tersebut sudah dipakai selama 60 menit gitu. Nah, di tabel selanjutnya itu adalah tabel suhu. Di mana tabel suhu ini adalah ketika dia dipakainya 0 menit atau tidak dipakai, suhunya itu sekitar 27 derajat Celcius gitu. Ketika dia dipakai selama 30 menit, dia suhunya jadi 29 gitu. Terus kalau misal dipakai 60, dia suhunya jadi 32 gitu. Nah, dari dua data ini, kita bisa gambar plotnya ya. Ingat, kalau misal teman-teman belum tahu cara gambar plotnya, lihat materi kalkulus sebelumnya ya. Kalkulus untuk data science gitu. Pertama, kita anggap ini adalah X, ini adalah Y. X ini dia sumbu X ini, Y ini dia sumbu di sini. Jadi kita masukin aja. Untuk nilai pertama, X-nya itu sama dengan 0. Y-nya sama dengan 27. X sama dengan 0 kan di sini. Y sama dengan 27 itu ada di sini gitu. Berarti kita tandain ya. Di sini adalah titik pertama gitu. Terus titik kedua. Ketika nilai X sama dengan 10, nilai Y adalah 27,5 gitu. X10 ada di sekitar sini ya. 27,5 ada di sekitar sini gitu. Kita bisa tandain di sini. Terus kita lanjut, ketika nilai X sama dengan 20, ini 28, 20 kan di sini ya. 28 berarti ada di sini gitu. Kita tandain di sini, kita percepat ya. 30, 29, terus 50, 30 ya. 60, 32 di sini. Nah, kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6 data point ya. Dari 6 data point ini, kita itu bisa tarik satu garis, di mana garis itu kita namain garis regresi. Kita bisa tarik garisnya itu seperti ini. Kita juga bisa tarik seperti ini, bisa tarik garis seperti ini, kita bisa tarik garis seperti ini, tarik garis seperti ini. Tapi, kita tarik garis seperti ini. Kenapa? Coba kita plot dulu ya. Kita pakai warna biru aja nih, kayak gini ya. Kenapa kita plot dengan kemiringan seperti ini? Karena garis ini dia yang paling optimum untuk menggambarkan semua data point kita gitu. Kenapa dia optimum? Kalau misal teman-teman cek di sini, kita bisa hitung errornya. Ini adalah error ya. Ini juga bisa kita hitung ini error gitu. Nah, untuk error di semua titik, itu nilainya itu harus seminimal mungkin gitu. Kalau katakanlah kita gambar garisnya itu seperti ini, terus kalau misal kayak gitu, kita coba hitung errornya. Error di sini sama error di sini itu kan gede, sementara error di sini itu kecil kan. Jadi ada yang gede, ada yang kecil. Itu kurang bagus gitu. Nah, yang paling optimum itu adalah semuanya adalah konstan gitu. Semua titik mempunyai error yang sama. Bukan sama, tapi mirip-mirip gitu. Kalau di sini kan error di sini, error di sini, error di sini, error di sini, itu mirip-mirip ya. Nah, pertanyaannya, gimana kita nggambar garis ini dengan kalkulus gitu. Ingat ya, kalau ada garis seperti ini, kita tuh bisa representasiin ke suatu fungsi gitu. Fx sama dengan berapa. Di sini juga sama, kita bisa representasikan si garis lurus ini ke suatu fungsi gitu. Fx sama dengan sekian, sekian, sekian gitu. Terus kalau berdasarkan kalkulus, kalau garis lurus seperti ini, itu rumusnya harusnya seperti ini. Beta 0 tambah beta 1 kali X gitu. Beta 0 itu adalah intercept, ini adalah koefisien, ini adalah prediktor. Prediktor. Ini adalah
fungsi regresi. Ini adalah fungsi regresi ya. Kita juga bisa buat fungsi Y. Fungsi Y itu berarti adalah fungsi dari suhu ya. Fungsi Y itu sebenarnya adalah fungsi beta 0 ditambah beta 1 kali X tambah error gitu. Errornya itu ini I. Ini juga I. Di mana I itu 1, 2, 3. Ini data point kita sih sampai N. Katakanlah kita punya N data point gitu. Ini kita punya 6 data point ya di sini ya. Jadi bisa aja N sama dengan 6 di sini. Kalau fungsi ini adalah respon variabel atau label kita. Ini kan Y, dan ini adalah error. Error ini ya. Kita punya dua fungsi ya. Ini adalah fungsi Y, ini adalah fungsi regresi gitu. Tugas kita adalah kita mau cari beta 0 sama beta 1 gitu. Apa sih beta 0 sama beta 1? Beta 1 itu adalah koefisien atau bisa disebut slope gitu. Slope atau koefisien di sini, dia itu yang menentukan kemiringan dari si garisnya ini. Kalau misal kayak gini, nanti slope-nya berapa gitu. Sini slope-nya berapa gitu. Bisa dilihat di kalkulus ya. Sementara beta 0 atau intercept itu biasanya kita sebut dengan base model gitu. Kenapa base? Ketika semua prediktornya ini, X-nya ini 0, value standarnya itu berapa gitu. Kalau di sini kita bisa lihat kan, kalau X-nya itu 0, nilainya 27 gitu. Jadi harusnya beta 0 itu dia 27. Karena B0 ini bisa kita cari ketika X-nya itu sama dengan 0. X sama dengan 0 itu 27 gitu. Jadi untuk cari B0 itu kita bisa pakai data ini gitu. Tapi gimana kalau misal kita nggak punya data ini? Itu jadi makin susah kan. Makanya kita butuh kalkulus untuk dapetin beta 0 sama beta 1 gitu. Selanjutnya, saya juga akan membahas tentang prediktor di sini. Prediktor itu adalah model input kita, atau orang juga biasa nyebutnya sebagai covariat gitu. Prediktor ini, kalau di case kita, itu cuma ada satu prediktornya, yaitu pemakaian, satuannya itu adalah menit di sini. Dalam kehidupan sehari-hari, biasanya kita nggak bisa memprediksi satu respons variabel ini dengan hanya satu covariat atau prediktor. Biasanya kita butuh beberapa features untuk memprediksi suatu respons variabel seperti ini gitu. Nah, itu ada klasifikasinya juga. Kalau misal kita cuma punya satu prediktor ini, itu namanya adalah simple linear regression gitu. Kalau misal kita punya features-nya itu banyak, katakanlah kita punya 2 atau 3 atau katakanlah 10 features gitu. Itu namanya jadi multiple linear regression. Ingat ya, kalau misal prediktornya cuma satu, itu namanya simple. Kalau prediktornya itu banyak, itu jadi multiple linear regression gitu. Dampaknya apa sih kalau kita punya multiple prediktor itu? Artinya, fungsi kita juga akan berubah gitu. Fungsi kita kan tadi cuma B0 ditambah B1 kali X gitu kan. Ketika kita punya, katakanlah, prediktor kita adalah 5, berarti fungsi kita jadi B0 tambah B1, X1, tambah B2, X2, tambah B3, X3, tambah B4, X4, tambah B5, X5. Fungsi kita jadi panjang seperti ini. Ini baru 5 ya. Gimana kalau misal prediktor kita ada 10, atau ada 100, atau ada 300 gitu. Kita punya 300 variabel, atau kita punya 300 covariat. Artinya rumusnya bakal jadi panjang banget kan. Supaya nggak panjang, kita akan rubah rumus ini menjadi matriks atau vektor gitu. Kalau teman-teman masih bingung vektor sama matriks, nanti teman-teman bisa lihat video tentang aljabar linear ya. Di sana kita juga membahas vektor dan matriks. Oke, kita rubah formula ini ke dalam bentuk vektor dan matriks. Gimana? Kita bisa tulis ini sebagai Y, di mana Y itu adalah
X transpose beta. Semuanya ini matriks ya. Karena semua matriks mungkin saya akan sederhanakan saja tanpa tulis ini, biar lebih jelas ya. Kenapa XT ini kita perlu transpose? Ingat ya, kalau kita bekerja dengan vektor atau matriks, kita harus berhati-hati dengan dimensinya. Kalau Y, itu dimensinya berapa? Itu dimensinya, katakanlah data kita itu sejumlah N ya. Terus jumlah prediktornya itu adalah 5. Berarti jumlah parameternya berapa? Total beta itu sama dengan K plus 1. Kenapa K plus 1? Karena kita punya intercept di sini. Berarti kalau di rumus ini, kita bisa cek dimensinya untuk Y itu N kali 1. Sedikit revisi ya untuk rumus ini. Kalau misal kita cek, harusnya Y sama dengan X kali beta ya di sini ya. Kalau dilihat, Y itu kan N kali 1. Kalau X, dia itu kan harusnya N kali K kan. Karena K itu kan jumlahnya ini kan. Terus kalau beta, beta itu 1 dikali K plus 1. Nah, di sini ada masalah nih. Di sini K plus 1, ini K. Kenapa K plus 1? Karena kita punya beta di sini. Sementara kalau K ini, kita itu kan jumlahnya cuma X1 sampai X5 kalau yang di sini ya. Kita bisa extend si K ini menjadi satu design matrix gitu. Design matrix. Nanti kita akan bahas si design matrixnya. Kita bisa extend vektor X atau matriks X dengan satu nilai, yaitu di sini sama dengan 1. Berarti 1, X1, X2, dan seterusnya gitu. Artinya kalau misal kayak gitu, dimensinya itu berubah jadi K plus 1 di sini. Sama ya, sama yang di sini gitu. Setelah itu, kalau kita punya operasi X kali beta kayak gini, kita harus ensure kalau misal kolom yang ada di X itu sama dengan baris yang ada di beta di sini. Kalau dilihat ini beda ya, berarti kita harus transpose salah satunya. Kita bisa lakukan seperti ini, X kali beta transpose gitu. Kalau kita transpose, betanya itu dimensinya jadi K plus 1 kali 1 gitu. Ini K plus 1, ini K plus 1. Berarti ini valid ya. X beta transpose ini valid, nanti hasilnya akan mempunyai dimensi N kali K plus 1, K plus 1 kali 1. Ini coret-coret, jadi nanti bakal N kali 1 gitu. Sama ya, kayak yang di sini. Jadi, harusnya rumusnya itu adalah Y sama dengan X beta transpose. Kita bisa transpose si formulanya. Jadi, X beta transpose, kita transpose ya. Kalau ditranspose berarti harus kita balik nih, beta X transpose. Jadi, Y transpose itu sama dengan beta kali X transpose. Jadi kalau misal kita bandingin nih, ini sama ini yang benar ya, yang ini yang salah. Tapi karena video ini adalah video revisi, dan kemarin itu kita udah coba derive fungsinya dengan rumus ini, yaitu derive untuk mencari beta. Sebenarnya ini cuma masalah di penulisannya aja ya. Sebenarnya kalau misal kita hitung pakai kayak gini, pasti nanti bakal error gitu. Hasilnya kurang valid gitu. Tapi intuisi untuk mencari si closed form solution si betanya ini, kita bisa pelajarin dengan rumus ini gitu ke depan. Mohon maaf ya, untuk video ke depan kita akan tetap menggunakan formula yang ini gitu. Bagian ini nanti akan saya hapus, tapi teman-teman nanti harus ingat ya, kalau yang benar itu kita pakainya yang ini, atau pakainya yang ini. Sementara yang ini tuh yang salah. Kita tandain dulu ya yang ini. Y sama dengan X transpose kali B. Sebenarnya rumus ini itu tuh adalah rumus estimasi dari si garis regresi kita ini ya. Karena dia sifatnya adalah estimasi, berarti kita harus tandain ini dengan Y hat. Kita kasih hat di sini. Nah, di sini juga ada terminologi menarik nih. Kita punya Y, kita punya Y, kita punya Y hat, kita juga punya Y bar gitu. Kalau Y itu tuh berarti data asli. Kalau Y hat
dia itu hasil prediksi. Kalau Y bar itu adalah rata-rata. Ini terminologi ya. Rumus ini untuk merepresentasikan si garis ini ya. Kalau misal kita punya banyak prediktor kita nggak cuma satu tapi multiple, kita bisa representasikan ke dalam satu vektor operasi seperti ini ya. Y hat sama dengan X transpose kali B. Dan di masing-masing ini adalah vektor dan matriks. Dari rumus ini, Y itu kita tahu ya, Y itu adalah si suhu ini. Dan X itu sebenarnya adalah prediktor kita, data input kita, atau covariat ya. Terus B itu dari mana ya? Jadi kita harus coba cari B-nya itu nilainya berapa gitu. Ini yang dinamakan adalah proses fitting atau model fitting. Model fitting adalah ketika kita punya beta, atau kita bisa sebut juga dengan parameter ya. Parameters. Parameters ini bisa kita cari nilainya dengan beberapa cara gitu. Kita bisa lakukan dengan closed form solution. Itu nanti kita bakal pakai kalkulus untuk cari closed form solution, atau kita bisa cari dengan iterative process. Kita akan bahas satu persatu nanti. Buat sekarang, kita akan pakai closed form solution. Kenapa closed form solution? Karena itu yang paling gampang, dan kita bisa kerjakan dengan kalkulus. Jadi kalau teman-teman belum paham konsep di kalkulus seperti derivatif, critical point, nanti teman-teman bisa cek di pembahasan video sebelumnya ya, soal kalkulus. Oke, balik ke topik lagi, gimana kita bisa dapetin si betanya ini, yaitu si slope-nya ini. Kita akan mulai dari si kurvanya ini. Kalau di kurvanya ini, kita kan bisa cek nih, error. Jadi di masing-masing poin itu dia pasti punya error kan. Cara ngitung error gimana nih? Ini adalah Y, ini adalah Y hat gitu. Jadi error itu sama dengan Y dikurangin Y hat. Paham ya di sini? Error itu adalah Y atau nilai aslinya dikurangin dari nilai hasil regresinya gitu, atau Y hat. Kita coba ambil contoh ya. Ini kita buat contoh. Kita ada garis seperti ini. Terus misal titik aslinya tuh ada di sini ya. Ini ada titik asli juga di sini. Jadi di sini ada berapa ya? Kalau misal ini ada error 1, ini ada error 2 gitu. Untuk yang error 1, nilai Y asli itu nilainya lebih kecil daripada si nilai regresinya kan. Jadi nilai regresinya itu lebih besar daripada nilai Y. Kita tahu kan E sama dengan Y dikurangi Y hat. Di mana Y hat itu kan hasil prediksi. Dan kalau nilainya itu lebih besar, kayak di E1, artinya nilai E1 bakal jadi negatif. Karena nilai Y hat-nya itu dia besar ya. Lebih besar daripada si nilai aslinya, si Y-nya. Jadi ini nanti bakal negatif. Sementara kalau ini kebalikannya, nilai aslinya itu lebih tinggi daripada nilai si regresinya ini. Artinya nilainya itu bakal jadi positif gitu. Nah, gimana nih? Ada yang negatif, ada yang positif. Padahal bisa aja jarak antara si E1 sama E2 ini besarannya sama, cuman arahnya aja yang beda. Yang satu itu dia errornya itu lebih kurang, yang satu errornya itu lebih banyak gitu. Tapi untuk besarannya itu sama. Jadi negatif sama positif itu tuh sebenarnya cuma menentukan arahnya doang gitu. Terus gimana kita bisa refleksikan ke dalam rumus kita gitu. Makanya untuk rumus error kita bisa tulis seperti ini. E sama dengan summation, artinya semua datanya nanti akan kita tambah semuanya. Y, data asli, dikurangi Y hat, hasil prediksinya. Kita bisa lakukan square di sini. Kenapa di square? Karena kalau misal ada negatif 4 kita square, itu nanti hasilnya positif gitu. Jadi square ini atau kuadrat ini untuk membuat nilainya itu selalu positif. Oke, kita kasih kotak ya. Jadi kita punya dua rumus nih. Kita punya rumus Y hat, kita juga punya rumus error di sini.
Kalau saya tulis lebih lengkap mungkin seperti ini ya. Ini I, ini I, ini I, ini N sama dengan ini N, I sama dengan 1. Ini untuk lengkapnya ya. Jadi kita jumlah error di semua titik gitu. Makanya kita pakai summation seperti ini. Kita bisa masukkan rumus Whitehead ke dalam rumus E kita di sini. Kita tinggal tulis saja ya. E sama dengan summation yi dikurangin Whitehead-nya X transpose B kita square. Ini adalah rumus error kita, atau orang bisa nyebutnya adalah loss function. Sebenarnya loss function itu ini, tapi kita bisa jabarkan seperti ini, gitu. Ini adalah loss function kita, tapi kita bisa jabarkan seperti ini. Nah, kalau kita udah tahu loss function kita seperti ini, fungsi error kita seperti ini, kita mau cari garis E di mana E itu ini. Dan ini sebenarnya kita bisa jabarkan ya. Kalau misal kita jabarkan, itu bisa seperti ini. E, Y, I. Karena dia vektor, jadi saya harus tulisnya seperti ini. Dia kanan ke kiri. Y, I, X transpose B, ditambah X transpose B, X transpose B, kita transpose ya. Nah, kurang lebih kalau dijabarkan seperti ini. Di sini kita ada beta, ini ada beta. Berarti sebenarnya ini adalah beta kuadrat ya. Terus ini ada beta, ini nggak ada beta. Kalau kita gambar di kurvanya, itu karena dia ada beta kuadrat, dan beta kuadratnya itu positif, pasti gambarnya akan seperti ini. Kita bisa gambar ya. Gambarnya tuh pasti bakal seperti ini. Nah, kalau gambar seperti itu, kita bisa cari critical point di sini. Gimana caranya? Kalkulus. Kita bisa pakai rumus turunan pertama dari si error ini dan set ke 0. Ini untuk dapetin critical point atau titik kritis. Ingat ya, kalau misal teman-teman lupa, cek di kalkulus. Kalau misal kita bisa dapetin derivatif dari ini dan kita set derivatif pertamanya ke 0, kita bisa dapetin si titik kritis ini. Ketika kita dapetin titik kritis ini, artinya ini adalah nilai optimum, di mana nilai optimum itu mempunyai jarak total error ini dari semua titik itu paling minimum di compare sama value yang lain gitu. Karena kita terlanjur udah dapat fungsi seperti ini, kita hitung sekalian ya turunan pertamanya. Pertama kita coba copy dulu. Kita copy dulu rumusnya. Kita pindahin di sini. Kita tulis ulang ya. F beta sama dengan Y transpose. Kita hilangin I-nya ya. Dikurangin 2Y X transpose beta tambah X transpose beta. Nah, di sini tuh ada menarik nih. X transpose beta transpose. Ini nilainya sama dengan beta transpose X gitu. Sama ya nilainya. Kita bisa tulis di sini beta transpose X gitu. F aksen beta sama dengan ini ada betanya nggak? Nggak ada betanya ya. Berarti 0 dikurangin. Ini betanya 1 ya. Berarti 2Y X transpose ditambah. Ini betanya ada 2 ya. Berarti 2X transpose. Kalau misal kita kurangin betanya, berarti nanti bentuk matriksnya bakal susah nih. Bakal nggak match. Biar gampang, kita rubah bentuknya. Jadi kayak gini. Mantap. Kita udah dapat turunan pertama. Ini adalah turunan pertama dari loss function kita gitu. Atau first derivative. Selanjutnya apa? Kita set turunan pertama ke 0 ya. Jadi ini sama dengan 0. Saya ganti dulu. Sama dengan 0 gitu.
Ini cancel each other ya, habis gitu. Ini negatif, nanti pindah ke sana jadi positif ya. Sebenarnya nggak langsung pindah terus jadi positif, nggak, tapi kalau di matriks kita harus kayak ada penambahan pengurangan gitu. Tapi intinya nanti dia pindah ke ruas kanan gitu. Jadi kalau dihitung, rumusnya nanti jadi X transpose X beta sama dengan Y X transpose gitu. Nah kalau dari sini, kita bisa langsung pindah gitu. Sebenarnya pindahnya tuh gini, X transpose kali X, kita kali dengan bilangan yang sama gitu. Tapi ini inverse-nya, beta. Karena di kiri kita kaliin dengan inverse ini, di kanan juga kita harus lakukan hal yang sama. X transpose X inverse dikali Y X T. Ini sama ini jadinya matrix identity ya. Artinya beta bisa kita hapus aja ya. Jadi beta sama dengan X transpose X inverse Y X transpose. Jadi ini adalah rumus solusi untuk menemukan beta. Jadi ketika nanti teman-teman punya X atau data prediktornya atau data input dan teman-teman punya Y, itu nanti masukin ke rumus ini, nanti dapat betanya berapa gitu. Kalau betanya udah dapat, nanti teman-teman bisa lakuin yang namanya Y accent sama dengan X transpose B. Ketika nanti X-nya itu dirubah ke suatu nilai tertentu gitu kan, nilai baru, dan betanya itu kita dapat dari rumus ini, kita bisa dapetin si Y hat-nya ini ya. Artinya, kalau misal kita punya data baru, kita bisa tebak berapa nilai Y-nya nanti ya. Ya katakanlah gini, nilai Fx atau Y hat itu adalah 27 plus 0,02 X1 gitu. Ini misal contoh aja ya. Misal teman-teman punya X1-nya katakanlah 5 menit gitu. Ini masih sama data yang ini ya. Kita punya suhu, kita punya pemakaian. X-nya itu adalah pemakaian dalam waktu M menit gitu. Dan ini adalah rumus kita. Beta ini kita dapetin dari si rumus ini. Terus katakanlah kita punya X1 sama dengan 5 menit gitu. Jadi kalau pemakaian kita itu selama 5 menit, itu berapa sih Y-nya, berapa sih suhunya? Kita bisa hitung 27 ditambah 0,02 kali 5 menit gitu. Sama dengan teman-teman nantinya juga bisa pakai rumus ini untuk mencari gimana kalau misal pemakaiannya itu selama 90 menit gitu. Atau 120 menit gitu. Tanpa teman-teman harus melakukannya gitu. Jadi dengan rumus ini teman-teman bisa memprediksi berapa suhu yang didapat ketika pemakaian 5 menit, 90 menit, atau angka yang lainnya gitu. Ini adalah teknik machine learning pertama yang kita bahas, yaitu linear regression, di mana kita punya closed form solution ini namanya closed form solution. Artinya untuk mendapatkan si beta, itu kita bisa melakukannya dengan suatu rumus gitu. Dengan kalkulus. Oke, kita recap ya. Hari ini kita belajar ketika kita punya data tabular seperti ini, kita bisa buat plotnya seperti ini dengan kalkulus, dan kita bisa gambar garis regression seperti ini, nanti akan direpresentasikan sama rumus ini, B0, B1, dan X, di mana beta di sini itu adalah parameter, yaitu terdiri dari intercept dan koefisien, X-nya itu adalah prediktor, dan Fx-nya itu adalah fungsi regresi kita untuk estimate berapa respons variabel kita, di mana respons variabel kita itu di sini adalah suhu, dan X itu adalah prediktor ya. Prediktornya itu adalah pemakaian gitu kan. Dari fungsi ini kita bisa translate ke sebuah vektor dan matriks. Dari vektor dan matriks ini kita bisa masukin ke dalam rumus error kita, loss function kita. Nah, ketika kita dapat rumus loss function kita bisa hitung derivatif pertamanya, dan derivatif pertamanya kita bisa set ke 0, dimana kalau misal kita set ke 0, kita bisa dapat closed form solution seperti ini.
solusi yang bisa dihitung dengan tulisan tangan seperti ini gitu. Ketika kita udah dapat si betanya seperti ini, kita bisa masukin ke formulanya lagi. Ini adalah B0, ini adalah B1, beta 0, beta 1. Ketika kita sudah tahu rumusnya seperti ini, kita bisa pakai untuk inference atau prediksi. Ketika X-nya itu diganti dengan suatu angka yang kita pengen tahu, misalkan 5, 90 menit, atau 120 menit, kita bisa memprediksi berapa nanti si Y hat-nya. Atau kita bisa tahu nilai dari suhunya akan menjadi berapa gitu. Dan ini adalah salah satu pengaplikasian dari machine learning, yaitu linear regression, di mana kita punya dua data. Data pertama adalah pemakaian handphone, dan kedua adalah suhu, di mana kita memprediksi suhu dari pemakaiannya gitu. Dan ini bisa diterapkan untuk data-data yang lain gitu. Misal kita bisa memprediksi harga rumah, curah hujan, atau data-data continuous lainnya gitu. Cukup gini aja untuk video machine learning pertama kita. Nantinya kita juga akan belajar cara ngodingnya pakai Python ya. Kalau ada pertanyaan, teman-teman nanti bisa tanya aja di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan salam ngoding AI.